yang namanya mencoba itu ikhtiar lah, usaha. Mencoba itu nggak usah ya gagal ya udah deh gitu, jangan kayak gitu, kita semangat aja gitu, ikhtiar. Jadi terus jangan takut sama kegagalan. Ya jangan takut kegagalan ya, itulah makanya yang aku selalu ingat dari pesannya Pak Yusuf Hamka itu gitu. Jadi yang namanya bisnis itu rugi itu pasti gitu, karena kan kita mencoba kemana-mana gitu kan, tapi ya untung itu adalah resiko kita gitu. Jadi gimana caranya resiko kita tuh harus banyak gitu resikonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspiratif Daun Hijau. Kembali lagi bertemu dengan saya, host Daun Hijau, Ginanjar, di acara podcast inspiratif Daun Hijau. Pagi ini di pagi yang cerah, padahal kita nggak janjian ya Bu, pakai baju sama putih, ya? warna putih. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang ibu dari 2 anak yang bersekolah di SD dan TK Al-Azhar Cibubur ya Bu. Iya betul. Ibu Fitri Fauzi ya Bu, nanti Iya. bisa memperkenalkan secara lebih jauh lagi ke teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang bisnis yang ditekuni oleh Bu Fitri dan juga seputar hobi dan juga background pendidikan dari Bu Fitri ini. Langsung aja kita berkenalan dengan Bu Fitri. Halo, apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Bu Fitri ini adalah seorang desainer ya Bu ya, dan Ya, juga betul. pemilik usaha sebuah kafe ya Bu ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, teman-teman, kita akan bertanya kepada Bu Fitri, kenalan dulu nih, nama lengkapnya siapa, pendidikannya apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Daun Hijau. Terima kasih kepada Pak Ginanjar udah mengundang saya kemari. Perkenalkan, nama saya Raden Fitri Yulianti Fauzi. Saya backgroundnya sekolah terakhir S1 hukum. Nggak nyambung ya kayaknya. Nggak nyambung kayaknya hukum. Lalu bekerja, saya kemudian bekerja di bank, salah satu bank terakhir, terus memutuskan untuk resign, yang berakhir akhirnya belajar desain. Nah, gitu. Jadi setelah resign saya belajar untuk Di dunia desain grafis lebih ke desain fashion sih sebenarnya. Jadi belajar lebih biar nggak diem-diem aja nih gitu, jadi ibu rumah tangga aja gitu kan, jadi mau jadi mompreneur ceritanya gitu. Sibuk deh pokoknya, mesti sibuk gitu. Oke, baik, jadi berawal dari setelah resign, terakhir kerja di bank ya? Ya, terakhir kerja di bank. Menjadi desainer pakaian berarti? Betul. Gimana tuh Bu, awal mulanya dari anak hukum, kerja di bank, terus kemudian beralih ke desain pakaian. Pakaian. Kebetulan memang dari kecil itu saya ini suka sekali mendesain pakaian ya. Jadi kayak fashion design tuh seneng banget ngelihatnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak pagelaran busana, dan kebetulan ada salah satu om juga yang bergerak di bidang fashion. Namanya Om Ian Adrian ya kalau misalkan tahu. Nah, dia itu yang lumayan lah bilang, selalu ngomong, ayo dong kamu belajar desain gitu. Kalau kamu nih ada bakatnya nih, kata dia gitu kan. Jadi akhirnya pada akhirnya saya mendalami nih, udah setelah resign ini kayaknya daripada diem-diem aja nih. Nah, suami juga alhamdulillah support. Jadi karena suami support, keluarga juga ya udah, daripada kamu juga resign diem-diem aja di rumah, mendingan ada kegiatan yang lebih produktif gitu, yang lebih baik gitu loh, yang membawa hal positif. Jadi aku sekolah desain di Pallie Studio di Kelapa Gading. Kebetulan kami sebelumnya tinggal di Jakarta. Nah, di Kelapa Gading itu aku sekolah desain di Pallie, terus kemudian ya berentetan tuh alhamdulillah bisa ikut Indonesia Fashion Week. Oh, kemarin itu beberapa bulan lalu. Beberapa Sebelum bulan pandemi. sebelum pandemi sih. Yang sebelum pandemi, yang setelah pandemi aku belum lagi karena masih agak takut kemarin, soalnya sempat kena juga Pak.
Jadi gitu. Terus kemudian alhamdulillah dipercayakan juga sebagai tim researcher di ITF, namanya Indonesian Trend Forecasting. Nah, di situ itu juga saya sebagai tim research itu seperti kalau kata apa namanya? Kalau kata orang awam tuh pemenerawang. Oh, Pemenerawang tren. Cuma yang di Terawang tren ya, aneh, bukan seperti Mbak Rara ya, cuaca. Jadi yang di trend Terawang fashion tuh trend fashion, Oh, betul oke, sekali. Gitu. Kira-kira di tahun 2022 ini trend fashionnya apa nih Bu? Trend fashionnya ya, kalau sekarang karena lagi pada pakai masker apa segalanya di rumah ya, jadi kayak baju-baju yang lebih comfy tuh kayak ala-ala, bisa kita lihat tuh kayak agak piyama-piyama gitu tuh, makanya keluar tuh yang kemeja-meja longgar yang loose-loose gitu, ala-ala pajamas gitu deh gitu. Pokoknya yang serba santai tapi bisa dibawa juga keluar tempat gitu. formal juga ya. Ke tempat formal juga kan karena bahannya apa segala macam gitu. Artinya ternyata teman-teman trend fashion itu tidak ada begitu saja ya, tapi diciptakan ya. Iya, memang. Iya, ada risetnya. Jadi dari ekonomi, dari itu berpengaruh semuanya. Dari ekonomi, iklim, perubahan cuaca pun kita bisa ngelihat gitu loh. Ini tren kita tuh berubahnya seperti apa sih gitu ke depannya. Ini karena ada pandemi nih, kaget juga nih karena ada pandemi yang tiba-tiba kan wabah. Jadi berubah tuh, berubah haluan semuanya. Wah. Semua kalau bisa dilihat mungkin trend fashion yang sekarang ngelihatnya lebih loose gitu, lebih santai gitu-gitu. Karena dengan adanya COVID itu kan kita menjadi lebih slow living ya. Iya, betul. Pasti itu berpengaruh sekali ya. Iya, betul. Semua serba digital juga kan, online. Tapi kayaknya kita udah mulai rush hour lagi nih Bu. Kalau kita lihat jalanan dan sebagainya udah mulai rush hour, udah orang-orang udah sibuk dan sebagainya. Kira-kira fashionnya juga akan berubah? Pasti berubah sih nantinya. Nanti nih di tahun, biasa kita memprediksikan itu kan setahun 2 tahun sebelumnya yang bagusnya sih seperti itu ya. Cuman karena kita ini di Indonesia ini untuk tren itu baru, jadinya kita emang mengejar juga nih gitu. Nah terus kemudian ini Bu Fitri ini, Bu Fitri atau Bu Pipit ya? Saya panggil. Boleh panggil Bu Pipit aja, mungkin biar lebih akrab. Bu Pipit ini juga teman-teman tadi ternyata bakat terpendam itu harus disalurkan ya teman-teman. Artinya Bu Pipit kan ternyata bakat terpendamnya adalah desainer ya. Yang kemudian disalurkan setelah berumah tangga, setelah selesai menempuh pendidikan hukum, setelah bekerja di bank dan lain sebagainya. Ada bakat terpendam yang memang ternyata perlu digali dan bisa menjadi potensi lain di masa mendatang ya Bu ya. Iya, betul sekali. Dan sekarang lebih nyaman di dunia desain fashion alhamdulillah sekarang aku juga ngejalanin bisnis buka kafe juga kan Pak. Buka kafe juga sekarang. Iya, betul. Jadi ada kafe di Cilengsi nih, inget ya. Kafe di Cilengsi namanya Rupa Rasa Art and Cafe. Kebetulan karena mungkin saya juga masih di bidang fashion, desain, fashion, jadi masih berhubungan dengan art lah gitu. Jadi kayak mau bikin deh gitu kafe yang ada suasananya artsy gitu loh. Jadi kalau bisa dilihat di Cafe Rupa Rasa itu banyak mural-muralnya lah gitu, yang banyak spot fotonya yang bagus-bagus gitu. Terus makanannya juga enak pasti. Makanannya juga enak-enak. Kalau misalkan kafe yang prioritas utama kan tentu dari makanan ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian kenapa Ibu kemudian membangun kafe gitu? Karena kan kalau kita tahu ya, membangun kafe seperti sebuah bukan perjudian ya, game apa sih namanya, pertaruhan yang sangat besar ya. Itu tantangan sih. Modal yang dibutuhkan sangat besar, kemudian juga ramai atau tidaknya juga kan kita belum tahu ya. Nah itu kenapa Ibu membangun kafe gitu? Ada hal apa yang ingin dikejar gitu dengan dicapai gitu ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya dari mertua aku nih, ibu mertua ini suka sekali masak. Pokoknya karena dia ini juga dari Sumatera Barat ya, Padang. Nah, dari Sumatera Barat ini dia suka banyak pesanan nih gitu, kayak bikin rendang, bikin rendang, dendeng balado, dendeng batoko gitu kan. Nah,
ini kemudian aku juga karena waktu saat itu sambil bisnis fashion, sambil kayaknya mau coba masak cumi pelangi nih, kayak ibu-ibu di TK-nya Yuri dulu suka masakin dong Mbak ada gitu. inspirasi datang dari Ya, sekolahnya dari anak-anak. sekolahnya anak-anak justru Di ya. TK Al-Azhar ya? Iya betul. Okay. Jadi waktu di TK itu masakin dong Mbak, ya udah deh aku mau masak nih gitu. Masak akhirnya banyak yang pesan, alhamdulillah. Akhirnya kayak mama mertuaku bilang nih kita ada tanah nih di Cilengsi ini gitu. Gimana kalau kita bangun kafe aja yuk gitu. Kita seriusin nih bisnis makanannya gitu kan. Terus ya udah deh yuk gitu. Akhirnya mama suka masak, kemudian aku juga suka masak juga, akhirnya ketularan jadi dari ibu mertua aku kan. Jadi akhirnya bukalah si kafe dengan segala macam itu, dan emang yang namanya riset market riset itu penting sekali kan. Betul. Sebelum membuat sebuah usaha. Jadi di saat itu kita ngelihat nih kayaknya mungkin berpotensi karena kan dia berseberang ada sekolah di sana juga di Medland kan. Rumah sakit ya? Nah ada rumah sakit, mungkin kita bisa inilah gitu. Kemudian baru buka sekitar November tahun 2000 berapa tuh 3 tahun yang lalu lah, pas sebelum, pokoknya November itu baru buka soft opening, baru benar-benar itu Januari 2008 ya 19. Januari, Februari, Maret pandemi. Gitu, tantangannya luar biasa. Ini ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa membangun usaha itu tidak semudah yang dibayangkan ya, tidak semulus apa yang dilihat dari hasilnya. Nah ini ada proses panjang yang akan kita tanya-tanya gitu. Iya. Ketika kafe baru selesai dibangun, kemudian pandemi, ini kan ujian yang sangat berat ya Bu. Alhamdulillah sangat berat. Gimana rasanya tuh ketika kan tadi ini mau membangun sebuah bisnis keluarga gitu kan, tapi ternyata kita tidak tahu bahwa pandemi kemudian datang gitu. Iya, nah betul. Ini gimana rasanya gitu? Apa mau ditutup aja nih, apa mau gimana? Iya gitu? sih, itu rasanya emang udah mau nangis gitu ya, udah mau kayaknya dijungkir balik, wabah masalahnya kan ini. Nggak hanya kita aja yang sulit gitu. Jadi memang semua lini tuh kena dari baik kuliner, bisnis fashion, semuanya kena kan, semuanya akhirnya kiat lah, istilahnya ini tantangan lah buat kita ya, gimana caranya biar kita tuh tetap karyawan tetap bisa makan gitu. Kita kan juga ada karyawan yang kita hidupin gitu. Itu gimana caranya muter otak. Alhamdulillahnya yang namanya Allah itu kasih masalah, nggak mungkin nggak ada solusinya. Pasti ada solusinya ya, Masya Allah. Jadi solusinya adalah waktu itu kebetulan ada temen yang punya usaha maklon ya dia itu. Maklon. Jadi dia punya usaha maklon, dia bilang, Kak, aku mau sebagian rezeki aku mau aku bagikan ke orang-orang nih pakai box nasi. Gitu. Kakak bisa nggak kira-kira masakin? Dari situ ya Allah, alhamdulillah gitu. Ya aku mau banget aku masakin, aku hargain sekian gitu kan. Akhirnya setiap Jumat sampai alhamdulillahnya sampai sekarang kita terus ada Jumat Barokah. Jadi saat itu kan juga ada panti-panti asuhan yang kekurangan, terus pesantren tahfiz tuh yang semuanya serba sulit gitu. Bahkan ada juga yang cuman makan air sama nasi aja gitu, maksudnya kayak air dikuahin gitu. Jadi ya kasihan, jadi kita alhamdulillah bisa punya ide seperti itu tuh dia berawal dari ngobrol dulu tuh kayak gitu. Artinya ternyata kemudian ujian yang datang ke kita, terus terutama ke ibu tadi ketika baru bangun kafe, ternyata dengan tujuan untuk bisa mempertahankan karyawan, yang ingin membantu karyawan, ternyata Tuhan kasih jalan lain, ada rezeki lewat orang yang minta dimasakin di program Jumat Berkah atau Jumat Barokah gitu ya. Iya, Jumat Barokah. Berarti selama pandemi karyawan tidak ada yang di PHK ya? Alhamdulillah nggak ada, tapi
saat itu kan kita harus apa tuh namanya, lockdown. Lockdown, PPKM dan lain PPKM, sebagainya. lockdown segala macam itu, mall juga nggak buka kan, bahkan mall nggak buka, restoran nggak boleh buka. Nggak boleh Pokoknya dine-in ya. nggak boleh ada keramaian kan. Wah itu yang bikin saya, ya Allah ini anak-anak gimana gitu. Anak-anak karyawan saya banyak lagi kan gitu ya. Jadi ya aku memberikan pengertian juga sih ke mereka. Jadi kayak gimana nih, tapi aku tetap akan menggaji kalian gitu. Tapi ya itulah bisnis ya Pak ya. Yang namanya bisnis itu kalau orang bilang, jadi ingat Yusuf Hamka bilang Yusuf Hamka bilang pengusaha tol itu ya. Pengusaha itu dia bilang yang namanya bisnis itu pasti rugi, yang resikonya itu adalah untung. Jadi itu yang aku, ya benar, yang namanya bisnis itu pasti rugi, resikonya untung. Jadi ya sudah, kita emang harus harus ikhtiar gitu. Berarti ini ya teman-teman sekalian, sahabat inspiratif Daun Hijau, mindsetnya harus dirubah nih. Yang mau mulai bisnis itu harus dirubah. Ternyata stereotip bahwa bisnis itu pasti untung, resikonya adalah rugi, salah ya. Kebalik. Yang benar itu adalah bisnis itu pasti rugi. Betul. Resikonya adalah untung ya. Nah, gimana tuh Bu agar kita bisa mendapatkan resiko yang sebesar-besarnya gitu? Artinya kan bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Ya, benar. Dari pengalaman Ibu membangun kafe ini gitu. Kalau yang dari pengalaman ini ya gimana caranya, selain ya kita membantu yang menyalurkan, sekalian juga ya itu sedekah kan. Jadi membantu menyalurkan sedekah, terus kita juga bikin online, kita bikin frozen gitu kan. Rendang, alhamdulillah rendang ini kan bisa di frozen. Jadi kita bikin frozen, cumi pun bisa di frozen kan, cumi pelangi bisa di frozen. Jadi makanan frozen food itu diiniin deh pokoknya, dibanyakin, terus kita juga tawar-tawarin yang dari ibu-ibu tetangga dulu gitu. Lewat-lewat dulu teman-teman yang suka telepon gitu kan, suka gimana nanya kabar, terus zoom anak-anak ini, aku punya ini loh makanannya gitu. Nanti ya deh boleh kirim gitu. Ternyata pandemi juga tidak selamanya membawa hal yang buruk. Betul. Artian juga ada banyak hikmah yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita semua selama kita bisa melihat peluang tersebut ya. Iya, betul. Nah, ini nama kafenya apa nih Bu? Kan adanya di daerah Cilengsi. Di Cilengsi. Tepatnya di mana tuh Bu? Tepatnya itu jadi RS Hermina, lurus lagi. Nah, dia bertepatan di Apotek Royal, ada Apotek Royal namanya. Terus sebelahnya persis itu adalah Cafe Rupa Rasa. Jadi kenapa namanya Rupa Rasa juga ada ceritanya. Biar teman-teman yang sedang membangun branding nama atau merek sebuah kafe atau usaha bisa tahu ya, tidak serta-merta kemudian merek tersebut muncul kan, pasti seperti itu. Ada nilai-nilai filosofis yang ingin dibangun atau yang ingin disampaikan. Nah itu bisa diceritakan ya Bu, kenapa namanya Rupa Rasa? Rupa Rasa. Iya. Saya malah kalau orang yang tidak bisa nyebut huruf R jadinya lupa rasa, lupa rasa gitu. Gimana? Kenapa dinamakan dengan Rupa Rasa gitu Bu? Ya jadi Rupa Rasa ini berawal dari kayak karena mama sukanya masak kayak Padang gitu kan ya, masakan Padang tuh rendang apa segala macam tuh. Jadi kita bikin ala kafe. Nah ala kafe itu kan bikin lidah orang juga kan biar beragam ya. Jadi kita bikin itu nasi goreng rendang gitu. Nah jadi selain nasi goreng rendang itu kita juga ada masakan western, ada masakan, jadi kita gabung lah gitu. Jadi banyak nih dari Padang, ada yang Jawa, ada yang soto Betawi, ada soto Padang gitu. Jadi ini rupa-rupa istilahnya. Jadi rasa yang dirasa tuh juga rupa-rupa gitu. Jadi namanya Rupa Rasa. Gitu. Berarti lebih ke arah konsepnya kafe ya, bukan coffee shop seperti ya, betul. Sebenarnya kayak restoran jadinya ya. Bener, tapi lebih kayak karena di situ bisa live music juga, jadi bisa nongkrong lah sambil ngopi gitu. Kopi kita juga macem-macem kan. Kita ambil dari ulu rungkut. Ada ulu rungkut di bagian Sumatera Utara, ya betul.
Jadi ada teman, kebetulan mantan bos saya di bank, salah satu bank itu dia buka kafe juga di Bilangan Jakarta Selatan di Dharma Wangsa. Dia punya kopi itu dari uru rungkut. Nah itu aku ambil dari dia gitu, namanya Tanah Godang. Jenis kopinya? Jenis kopinya itu Arabica, betul, Arabica. Jadi dia usaha ya, sekalian nyambung bersambung, Pak, saya pesen kopi Bapak deh. Gitu. Artinya kemudian menjaga koneksi silaturahmi itu penting sekali dalam sebuah bisnis ya Bu ya. Benar banget. Oke. Nah, berarti Rupa Rasa ini adalah main course-nya atau kebanyakan menunya adalah nuansa Padang ya Bu? Ya, kebanyakan sih ya. Jadi Indonesia banget sebenarnya sih, Indonesia, banyak makanan Indonesianya yang kemudian kami bikin lebih lebih kekinian. Lebih fancy ya. Lebih fancy. Tapi harganya affordable, tenang aja. Nggak mahal banget ya. Oh, enggak dong. Nanti teman-teman bisa lihat liputan-liputannya tentang Cafe Rupa Rasa ini ya Bu ya. Betul. Ya, nah, kemudian ada di Instagramnya ya. Nanti bisa dilihat di sini ya teman-teman, di bawah layar sini. Ada IG Rupa Rasa, ada bisa pesan online juga ya? Ya, bisa. Bisa pesan online, jadi nanti teman-teman juga kalau mau pesan bisa langsung pesan ke Bu Pipit ini. Nah kemudian ini Bu, tadi kan kita sudah bicara banyak tentang bagaimana membangun kafe, membangun bisnis yang ternyata tidak mudah ya. Benar. Apa yang membuat Ibu kemudian bisa bertahan, mempertahankan bisnis restoran ini, bisnis kafe ini gitu? Yang bisa membuat aku bertahan itu sih pertamanya ya ingat, karena awal dari bisnis ini kan kita pingin, pertamanya tuh intinya kita mau membuka lapangan kerja, membantu. Jadi banyak anak buah saya ini banyak orang dari rantau. Anak rantau yang kemudian dibawa ke sini, terus kita ajarin lah gitu. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya memang itu niatnya sih awalnya itu ya Pak ya. Jadi gitu, terus kayak kemudian kita juga mau bikin suatu hal yang kita mau buka catering juga nih, catering untuk pernikahan ya. Kebetulan baru satu kali nih kita ngadain si catering ini untuk pernikahan besar, di pernikahan adik ipar, pernikahan adik ipar aku gitu. Jadi di situ kita juga bikin biar anak-anak tuh lihat gitu, orang rantau nih lihat gitu, ada kesempatan juga kok di sini untuk kerja lebih baik, penghidupan yang lebih baik gitu. Intinya itu, aku sih ngeliatnya biar nggak mau satu aja yang maju. Kalau bisa orang-orang yang memang satu kampung kita maju juga gitu. Artinya kemudian teman-teman ada niat yang tersembunyi, niat yang khusus yaitu untuk membantu orang lain ya, sehingga kita bisa tetap struggle, tetap bisa bertahan di tengah nggak hanya pandemi ya, tapi juga di tengah persaingan bisnis yang begitu hebat dan kuat ini kan sekarang ini. Benar. Nah, strategi apa nih Bu yang dibangun, kan saat ini udah mulai normal nih? Iya. Gimana tuh perkembangan kafenya? Kan udah boleh dine in, udah boleh live music dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah nih pelan-pelan nih Pak ya. Biasanya kan kita ada live music tuh awal-awal itu kita cobain nih live music itu kayak orang ngumpet-ngumpet gitu loh. takut banget gitu, karena kan ini Satpol PP kan. Wah, awal-awal Satpol PP masih keliling. Tutup jam 8 gitu kan, tutup jam 8 gitu. Sementara orang masih nongkrong di situ. Jam 8 orang baru datang ya. Baru datang, masih nongkrong baru datang. Nih itulah gitu. Jadi begitu nantinya sih kita akan terus nih adain live music di setiap Sabtu weekend. Terus alhamdulillah juga kita sedekah Jumatnya terus berlanjut di namanya Jumat Barokah. Nah itu dia, terus sama frozen food ya, kita ini ya frozen food lagi. Terus insya Allah kalau misalkan bisa
lebih baik lagi sih, kita lagi mau ini lagi nih, mulai desain fashion lagi buat kita majuin lagi nih di daerah situ gitu. Maksudnya biar kita jualan daerah situ nih gimana nih gitu. Berarti nggak, dalam membangun bisnis atau usaha itu nggak cukup di satu item penjualan, di satu item barang, harus kreatif dalam membuat barang-barang apa yang nanti bisa laku di pasaran gitu. Kayak tadi untuk teman-teman sekalian yang baru akan memulai bisnis, pesan dari Bu Pipit adalah tadi, sebelum membangun bisnis harus riset market atau riset pasar dulu. Iya, betul, itu penting. Penting. Seberapa penting riset market itu, Bu? Pentingnya karena kita harus tahu juga kan di sana itu marketnya apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Jadi kalau menengah ke bawah mungkin bisnis yang cafe yang terlalu hype gitu, yang terlalu hype gak cocok gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih dari daerahnya seperti apa gitu, terus lalu lalang orangnya seperti apa gitu, di perbatasan manakah, lokasi segala macam itu mesti disurvei sih. Jadi mesti emang riset itu penting banget gitu. Bahkan aku waktu ngerjain fashion juga awal aku ngeriset juga gitu. Jadi market mana sih yang bisa masuk? Nah, apakah di Jakarta? Bahkan di Jakarta itu kan ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, itu beda semuanya. Jakarta Pusat pun beda. Jadi perbedaannya tuh bahkan dari cara pakaiannya, karena memang orang di utara itu lebih banyak yang daerahnya kan agak panas gitu kan. Jadi orangnya kayak gimana? Nah, kalau orang yang di selatan itu tuh lebih suka aneh-aneh gitu, bajunya tuh aneh-aneh. Nah, cocok tuh sama saya punya desain gitu. Jadi pas ngelihat gitu, jadi sempat jual di Kemang Village. Nah, di Kemang itu ya alhamdulillah dahsyat lah ya. Lumayan. Jadi begitu pas disana, ini nih cocok di sini gitu. Jadi dicocoknya itu di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi saya udah keliling, Pak. Jadi udah keliling di Jakarta Utara sudah pernah jualan, di Jakarta Barat sudah pernah jualan, Jakarta Pusat, Timur, sama Selatan udah semua. Jadi di daerah sini belum, di daerah sini belum nih. Ternyata sebelum membuat baju, Bu Pipit riset market ya? Iya, pasar betul. mana yang memang cocok untuk desain yang dibuat oleh Bu Pipit. Iya, betul. Sehingga kunci utama teman-teman dari kita membuat usaha adalah ngelihat adanya demand ya atau permintaan pasar, sehingga kita baru bisa supply. Yang sampai kita membuat supply barang tapi kemudian demandnya nggak ada kan? Benar. Ya kita juga jangan sampai mandek di situ aja gitu. Ya dicoba di sebelah sana. Oh, kita belum pernah nih jualan di sebelah sana. Coba jalan ini gitu. Ya itulah makanya yang aku selalu ingat dari pesannya Pak Yusuf Hamka itu gitu. Jadi yang namanya bisnis itu rugi itu pasti gitu. Karena kan kita mencoba kemana-mana gitu kan. Tapi ya untung itu adalah resiko kita gitu. Jadi gimana caranya resiko kita tuh harus banyak gitu resikonya. Gitu. Baik. Nah kemudian berarti sekarang di bisnis restoran juga ya Bu, terus kemudian desain juga udah mulai bikin baju-baju lagi dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini Bu, misalkan Ibu ngasih saran, masukan ke teman-teman yang mau mulai membangun bisnis kafe, terutama bisnis restoran, step-stepnya apa aja sih Bu? Sehingga kemudian teman-teman bisa dari ngelihat podcast ini, teman-teman bisa ini loh ada ada semacam landasan atau pijakannya kalau misalkan kita mau membangun kafe, mau restoran, ternyata A, B, C, D-nya itu ini yang perlu dipersiapkan gitu. Iya, baik. Jadi gini, kalau sebenarnya ini berlaku di semua bisnis ya. Ini yang pengalaman aja ya Pak ya. Nggak tahu nih yang orang bisnis benerannya ya. Kalau orang bisnis benerannya mungkin yang ada nih step yang harus dijalankan gitu. Cuman yang berdasarkan pengalaman aku gitu ya, pertama yang pasti niatnya dulu deh. Niatnya dulu nih, sebenarnya niatnya nih apa gitu. Niat tuh. Niatnya kembali lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Jadi niatnya kita nih apa? Kalau memang kita memang mau memajukan apa nih gitu.
Terus sama riset itu penting. Riset market itu penting. Dan satu hal lagi sih, sebenarnya ini mungkin semua orang juga tahu ya. Jadi emang harus yang namanya mencoba itu ikhtiar lah, usaha. Mencoba itu nggak usah ya gagal ya udah deh gitu, jangan kayak gitu, kita semangat aja gitu, ikhtiar. Jadi terus jangan takut sama kegagalan. Iya, jangan takut kegagalan, karena memang ya saya ngerasain juga kok yang namanya susah senengnya membangun bisnis ya. Jatuh bangun ya. Jatuh bangun iya. Bisnis itu. Alhamdulillah, tapi support system saya bagus gitu. Jadi bagus secara, sebenarnya yang lebih penting tuh secara mental sih. Secara berarti mental harus dijaga ya teman-teman. Kondisi mental para pengusaha itu adalah mental baja yang tidak takut untuk jatuh. Iya, benar banget. Gitu. Dan tentu modal ya Bu harus disiapin. Oh itu udah dari setelah niat deh kayaknya ya Mas ya. Setelah dari niat. Sebelum niat teman-teman harus siapin dulu modalnya kan. Iya betul. Tapi misalkan pun teman-teman tidak punya modal, jangan khawatir, selama punya niat pasti ada jalan. Iya, benar banget. Ada banget. banyak juga model bisnis yang tidak membutuhkan modal. Iya, saya awalnya juga nggak bermodal. Ada dropshipper, reseller dan lain sebagainya. Ya, itu betul. bisnis-bisnis yang bisa dijalankan tanpa modal itu. Nah kemudian ini Bu, terakhir tadi sudah dijelaskan ya teman-teman step-stepnya itu. Pertama niat, yang kedua riset market, yang ketiga jangan pernah takut untuk mencoba meskipun misalkan kegagalan datang berkali-kali, karena itu menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita ya. Iya betul benar. Nah, terakhir nih Bu, untuk para penonton teman-teman inspiratif Daun Hijau, kunci suksesnya sehingga kafenya tuh sekarang ramai kan ya Bu ya. Nah kunci sukses itu apa nih Bu? Kan biasanya kafe ada yang ramai banget, ada yang mulai sepi dan lain sebagainya. Iya betul. Jadi gini, aduh maaf Pak. Jadi memang belum terlalu ramai banget sih, belum ya. Cuman karena ini peralihan dari wabah kemarin ya. Jadi kemarin itu sempat memang kita ramai banget. Terus tiba-tiba kan drop tuh. Langsung hilang gitu, begitu saja. Terus gimana caranya kita tuh nanjak pelan-pelan gitu stepnya. Kita adain Jumat Barokah biar orang juga ngeliat gitu loh, kita tetap masih ada gitu. Terus kita adain live music gitu. Adain live music ya alhamdulillah itu juga jadi menarik gitu, menarik pengunjung. Nah itu juga live music itu alhamdulillahnya dibantu sama pemuda-pemuda yang ada di Cilengsi, memanfaatkan warga lokal. Betul, warga lokal itu kita ajak. Ada karena potensi, mereka yang tahu juga kan daerah situ gitu. Alhamdulillah kita juga punya hubungan yang baik dengan mereka, jadi itulah ramenya gitu. Kebetulan juga ada yang buka puasa, ada yang halal bihalal gitu. Ya kayak gitu sih Pak. Jadinya suksesnya, kita bisa dibilang sukses itu sebenarnya kalau kita bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Itu menurut saya sukses gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membangun hubungan baik dengan orang lain, gimana kita mau sukses gitu. Karena yang sukses itu adalah support sistemnya baik, ya, yang lingkungannya juga mendukung gitu. Oke. Wow, terima kasih banyak Bu Pipit. Terima kasih banyak Pak sekali masukannya ya teman-teman. Obrolan kita pagi ini sungguh sangat luar biasa, menginspirasi sekali dari Bu Pipit, seorang desainer, seorang ahli hukum yang sekarang terjun di dunia bisnis. Terima kasih banyak Bu Pipit atas kehadirannya, menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai ketemu nanti. Teman-teman bisa juga lihat liputan video-videonya di podcast ini ya, untuk Cafe Rupa Rasanya. Betul. Dan juga desain-desain dari bajunya Bu Pipit. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast inspiratif Daun Hijau. Kita akan kembali lagi di podcast-podcast berikutnya yang tentunya juga seru, menambah wawasan dan juga menambah semangat positif untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bu Pipit. Ya, kita akan kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.